Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita bakal ngebahas pertanyaan yang paling sering teman-teman ajuin. Seperti, Bang, rekomendasi dong beberapa jenis begonia yang cocok untuk dataran rendah. Yang pertama kita harus paham adalah dataran rendah itu di antara ataupun di bawah 500 mdpl ya teman-teman. Tetapi yang bakalan kita bahas ini yang kurang lebih cocok tumbuh di antara 500 sampai dengan 800 mdpl. Contohnya seperti beberapa di daerah di Langkat, di tebing tinggi, di Bogor juga, di Sulawesi, beberapa wilayah tersebut masuk dalam kategori dataran rendah dan dataran sedang. Dan langsung aja, di sini saya ada menyediakan kurang lebih yang akan kita bahas ada 10 jenis begonianya teman-teman. Mulai dari yang Rex dan escargot. Kita mulai dari yang pertama adalah ini, Rex supernova teman-teman. Atau teman-teman sering dengar dengan istilah daun ganja. Ini dia. Kenapa salah satu yang saya rekomendasikan adalah pertama karena daya tahan untuk serangan hamanya lebih tahan hidup di daerah dataran rendah teman-teman dibandingkan dengan dataran tinggi yang terlalu dingin cuacanya. Dan nantinya yang supernova ini untuk perkembangannya juga lebih gampang di dataran rendah, dikarenakan kalau di dataran tinggi, pengalaman saya pribadi, Rex supernova ini belum bisa dikembangkan untuk melalui stek batang. Sedangkan beberapa diskusi saya dengan teman-teman yang ada di daerah Bogor, supernova ini bisa dikembangkan dengan stek batang. Oke teman-teman, ini dia Rex supernova. Selanjutnya ada silver queen. Ini dia teman-teman, salah satu jenis begonia yang berdaun lebar. Lebarnya masih kecil aja, hampir satu telapak tangan saya teman-teman ya. Apalagi besarnya bisa sampai dengan satu tangan lebih teman-teman. Yang menjadi salah satu keunggulannya adalah kalau di dataran rendah, tangkai batangnya atau tangkai daunnya maksud saya, dia tumbuhnya tegak teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan dia kan jatuh, daunnya kan jatuh ke bawah nih. Nah, bisa dilihat dari tampilan belakang dia jatuh. Sedangkan untuk dataran rendah nantinya dia bakalan tegak seperti ini teman-teman. Ini dia. Ini untuk begonia silver queen. Selanjutnya ada begonia painted leaf. Itu yang sering saya dengar di daerah saya. Ini dia. Salah satu keunggulannya untuk di dataran rendah adalah tidak banyak nanti anakannya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya di dataran tinggi anaknya sangat banyak. Jadinya untuk proses daunnya melebar sangat lama. Nah, sedangkan kalau nanti di dataran rendah, rata-rata untuk seukuran pot ini hanya anakannya hanya ada 2 sampai dengan 3 yang nantinya bisa memaksimalkan potensi daunnya untuk tampak lebih lebar. Ini dia painted leaf. Selanjutnya ada begonia daun bambu. Ini dia teman-teman nih. Keunggulannya pun hampir sama teman-teman. Rata-rata jumlah anakan di dataran rendah lebih sedikit dan potensi daun dan tangkai daunnya lebih besar dan lebih panjang. Ini teman-teman. Yang menjadi kekurangannya nanti adalah warna merahnya tidak sebagus di dataran tinggi. Ini dia untuk begonia daun bambunya. Dan untuk ketahanan ini cukup tahan untuk di dataran rendah teman-teman. Selanjutnya ada ini red carpet, teman-teman sering dengar juga ini. Jadi salah satu jenis begonia yang sering digunain untuk dijadikan begonia gantung teman-teman. Ini dia, karena bonggolnya memanjang. Salah satu keunggulannya adalah yang sangat-sangat menjadi pembedanya adalah untuk dataran rendah ini nanti bakalan daunnya tegak-tegak semua teman-teman. Nih, tegak-tegak. Dan salah satu yang membuat beda itu adalah ketahanan daunnya lebih tahan di dataran rendah daripada di dataran tinggi. Contohnya seperti ini.
daun tuanya bakalan lebih mudah didapat di dataran tinggi daripada di dataran rendah. Ini dia begonia red carpet. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa jenis rex teman-teman. Teman-teman saya tunjukin ada 2 jenis ini. Ini dia. Ini teman-teman. Ini dia jenis daunnya tebal dan mini. Untuk begonia yang ini saya lupa namanya tapi jenis rex juga. Dan yang ini satu lagi adalah versi daun besarnya. Ini dia. Ini ada 2 versi jadi ya teman-teman. Ini versi daun besar dan versi daun kecil. Yang menjadi pembedanya adalah teman-teman bisa perhatiin, ini daunnya ini lemes teman-teman. Nih, dia lemes. Terus dia tidak tebal. Dan tangkainya panjang-panjang teman. Ini yang membuat beda. Dan sedangkan yang satu ini, dia teman-teman lihat nih, dia kaku banget nih, jadi daun dari segi daunnya kaku, terus daunnya tebal. Jadinya ini adalah salah satu jenis begonia yang saya rekomendasikan untuk dimiliki di dataran rendah karena sifat ketahanannya juga teman-teman. Untuk teman-teman yang masih ragu kirimnya 7 sampai dengan 10 hari, salah satu begonia yang tahan pengiriman lama adalah jenis yang ini. Jenis yang ini ya teman-teman. Ini dia. Ini 2 kita bahas. Satu dia jenis daun lebar dan satu jenis daun kecil. Oke, selanjutnya ada di sini Iron Cross. Nih teman-teman. Ini kemarin saya dapat dari teman saya atau sahabat saya yang dari daerah Bogor. Awal-awalnya Iron Cross ini teman-teman, dia daunnya tidak menggulung ke bawah. Awalnya dia tegak dia seperti terbuka gitu. Dia seperti terbuka. Tapi lama kelamaan saya perhatiin untuk dataran tinggi jenis begonia Iron Cross ini daunnya malah membentuk seperti payung gitu. Dia tidak tegak lagi. Dan yang menjadi salah satu pembedanya adalah lihat nih, di dataran tinggi anakannya lebih banyak daripada di dataran rendah. Dan yang menjadi salah satu tantangan Iron Cross ini adalah pengalaman saya pribadi untuk budidaya di dataran tinggi seperti berstagi ini, untuk memperbanyaknya sangat sulit teman-teman. Jadinya memang untuk pilihan daunnya harus daun yang benar-benar tua dan sehat teman-teman. Kalau hanya asal-asalan seperti begonia yang lain, hanya pilih daun tua aja, untuk begonia Iron Cross saya rasa belum berhasil. Dan saya sekarang untuk perkembangan menjadi lebih banyak ya, saya sekarang lebih dominan ke potong bonggol daripada stek daun. Dan satu lagi yang menjadi masalahnya adalah begonia Iron Cross ini di dataran tinggi sangat rentan terkena penyakit. Teman-teman bisa lihat nih, daun-daun ujungnya seperti gosong. Padahal saya sudah maksimal nih untuk perawatan begonia, udah sama seperti yang lain. Untuk antisipasi hamanya juga, hama dan penyakitnya juga sama seperti begonia yang lain. Tapi memang jenis begonia Iron Cross ini harus lebih teliti dan lebih bagus perawatannya di dataran rendah gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah tadi beberapa jenis begonia yang kita bahas. Namanya juga tadi udah saya sebutin. Jadi teman-teman kalau mau order silahkan di kita, ada di link yang ada di gambar, tertera juga nomor Instagram dan nomor HP saya. Teman-teman yang mau konsultasi juga diperbolehkan. Jadinya mungkin itu adalah sekilas video kita kali ini. Semoga teman-teman punya koleksi begonia ini, dan sampai jumpa di next video yang bermanfaat.